Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. Ada back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menemani kalian. So pasti di hari Kamis ini, di Kamis gerimis yang notabene beberapa hari terakhir juga kayaknya cuaca di Jakarta dan sekitarnya, Tangerang dan sekitarnya, Bintaro khususnya, Bintaro, Pondok Indah, aduh mana aja deh, mendung gitu ya, mendung seduh gitu ya. Dan gue harap kalian tetap menjaga kesehatan kalian, karena gimana pun caranya kesehatan itu mahal. Buat teman-teman juga, semoga di luar sana lagi musim hujan tetap pakai jaket agar terhindar dari masuk angin. Daripada masuk angin kan gak enak banget ya kan, kalau ada yang meluk, kalau gak ada ya kasihan banget deh. So seperti biasa, hari ini di Kamis Gerimis pada hari ini gue akan membacakan salah satu cerita yang sudah masuk ke direct message gue. Tapi sebelum kalian mendengarkan podcast ini, tolong dengarkan dulu podcast-podcast sebelumnya, terutama kemarin di hari Selasa. Gue recording hari Selasa kemarin ya. Selasa. Ada episode terbaru, gue ngobrol bareng Suraya, ngobrolin tentang bucin itu enak banget. Jadi buat teman-teman yang belum dengerin episode kemarin, sok atuh dengerin dulu. Dan langsung saja kali ya. Bentar gue nge-vape dulu deh. Di sini doang nih, podcast sambil minum sambil nge-vape. Oke. Aman ya? Aman nih. Oke, langsung saja tim gue sudah memilih beberapa cerita yang sudah masuk. Jadi langsung saja kita bacakan. Oke, begini ceritanya guys. Hai Min. Di sini gue mau cerita pengalaman main sama salah satu teman sekelas gue. Ini kejadian waktu gue sama dia, panggil saja dia A, dan kelas 12 juga. Kejadian ini terjadi di bulan Oktober 2019 kemarin. Dan sekarang gue udah kuliah di salah satu universitas di Semarang. Waktu itu gue sama beberapa teman sekelas gue ngerencanain buat staycation di salah satu dataran tinggi di Jawa Tengah nih Min. Kita ber-22, cewek 12, cowok 10. Berangkat jam 4 sore naik motor secara iring-iringan, dan gue boncengan sama salah satu teman cowok gue. Sedangkan si A ini boncengan sama salah satu teman cewek gue. Nah, sampailah kita di villa. Kebetulan udah jam 8 malam pada saat itu. Di sana kita nyewa villa selama 3 hari 2 malam. Villa 2 lantai dan ada 4 kamar tidur, 3 di lantai bawah dan 1 di lantai atas. Gak tahu karena apa, karena udah capek banget apa gimana, kebanyakan teman cewek gue masuk kamar di lantai bawah, sisa gue sama 2 teman gue, dan akhirnya kita masuk ke kamar yang di atas karena cuma itu kamar yang tersisa. Dan ternyata di kamar atas ini ada 2 bed kecil gitu nih. Dan gue tidur di bed sendiri dan teman gue sebed berdua. Para cowok ini tidur di ruangan TV sama ruang tamu. Gue yang udah capek langsung aja tiduran di kasur tanpa bersih-bersih dulu. Pas gue bangun, gue lihat HP, ternyata udah jam 1 malam dan teman gue itu udah lagi tidur nih. Karena gue gak nyaman tidur pakai baju, pergi kayak gini. Dan akhirnya gue ke bawah mau ke kamar mandi buat ganti baju sekalian cuci muka dan lain-lain. Kamar mandi emang ada di lantai bawah semua. Jadi di lantai 2 bener-bener literally kamar doang. Pas gue turun ternyata cowok-cowok belum pada tidur nih, masih pada nonton TV dan gak ada sama sekali teman cewek gue di sana. Selesai gue ganti baju, akhirnya gue putusin buat langsung ke kamar. Gue lihat di bed sebelah ternyata teman gue masih nyenyak tidur. Ya udah gue akhirnya baring di kasur dan langsung meremin mata karena udah gak kuat nahan ngantuk. Lucu juga nih. Sampai pada akhirnya gue ngerasa kalau ada yang megang-megang tete gue nih. Dan gue bangun dan kaget lah, karena ternyata salah satu temen cowok gue ada di depan dan deket banget mukanya. Waktu mana nih?
Karena ternyata salah satu teman cowok gue di depan dan dekat banget mukanya. Waktu gue tanya ke dia, kenapa di sini? Dia tiba-tiba langsung nempelin bibirnya ke gue. Dan cara mainnya lumayan kasar. Gue yang masih setengah ngantuk ditambah kaget nyoba buat nyingkir dari dia tapi gak bisa-bisa karena dia nahan tangan gue. Sampai akhirnya gue ngerasa ke bawah sama dia dan mulai balas ciuman dia. Gak tahu karena gue udah balas apa gimana, dia lepas tangan gue dan mulai berani masukin tangan di dalam baju sambil remes tete gue. Pas gue lagi nikmati remesannya dan sesekali desah, gue inget banget si A bisikin jangan kenceng-kenceng kalau desah. Sebelah kita ada orang. Makin lama tangannya semakin berani ke celana gue buat lepas dan nyikirin cidi gue. Gue yang udah terlanjur basah langsung dimasukin 2 jari sama dia. Dan gue akuin cara main dia enaknya bukan main. Dan pada akhirnya gue gak kuat dan keluar karena tangan dia. Setelah gue keluar dia liatin gue sambil senyum-senyum dan mulai ngelepas celananya. Dan gue lihat punya dia udah tegak banget. Dia pegang tangan gue dan nyuruh gue buat ngocokin. Di situ gue udah gak ada rasa ngantuk sama sekali dan langsung aja gue kocok sambil sesekali gue bijen sekalian. Lumayan lama sih. Gue mainin batangnya dan akhirnya dia ngecerot di muka gue. Setelah dia ngecerot, gue sama dia masih diem-dieman dan dia mulai mainin tete gue lagi. Gak lama mainin akhirnya dibilang makasih sama gue dan langsung pakai celananya lagi. Sebelum dia keluar dari kamar dia senyum bibir gue dan lepas tete gue sekali sambil bilang, badan lu bagus banget dan gue suka. Dan setelah itu keluar, habis dia keluar gue lihat sebelah dan teman gue masih tidur. Gue lega banget karena gak ada yang lihat kegiatan gue sama si A barusan. Langsung aja nih gue benerin baju sama CD gue lagi dan nyoba buat tidur. Besok harinya sampai kita pulang gue sama si A udah gak bahas kejadian malam itu lagi. Bahkan sampai sekarang gue cerita sama lu ini Min. Jadi itu ada cerita gue kali ini Min. Gue gak berharap banyak sih bakal dibacain. Tapi kalau misalkan dibacain, gue cuma mau titip salam sama si A. Siapa tahu dia dengerin pakai sini. Hai gue Kang. Nggak hai gini lucu nih. Hai, gak kangen sama aku. Terakhir gue mau bilang makasih buat lu Min udah nyiapin wadah buat nampung kayak ginian. See you next story Min. Wow, terima kasih sudah bercerita di FWB Podcast. Aduh, ini ada chat dari klien. Ada endorse masuk. Jadi ntar dulu deh, bentar. Pada cerita ini gue sangat have fun. Bentar gue nge-vape dulu deh. Terima kasih untuk Coffee Indonesia, Claudio Funky, lo enak banget. Iya, seperti yang kalian dengar dan ceritakan dari cerita pada Kamis Krimis ini, gue bisa menyimpulkan sih kocak itu ya kadang. Gimana ya? Enggak, ini gue ya mungkin juga ya namanya rame-rame ya. Pergi ke villa, ada cowok ada cewek. Kalau ada aja pasti 1 atau 2 hal yang bikin lo jadi alasan untuk aneh-aneh. Karena emang pada dasarnya adalah ketika main kayak gini untuk staycation atau pergi rame-rame, ada aja yang rese. Either lo atau teman-teman lo, gue yakin pasti ada aja. Lagi sadar atau nggak lagi sadar, gue yakin pasti ada aja. Ini gue rasa cerita-cerita kayak gini tuh udah sangat amat biasa sih ya. Dalam artian kayak ya udahlah ya. Emang so far kayak gitu juga ada aja sih. Cuman emang anjing aja gitu. Gue nggak tahu nih cowok-cowok kayak gini tuh emang bangsat atau emang nggak punya pikiran, terlalu berani orangnya atau gimana. Dan ceweknya juga kayak ya udahlah aja gitu loh. Iya tapi so far ya udahlah ya, mau gimana lagi. Tapi selagi mereka senang dan menikmati kedua belah pihaknya kata, sama-sama saling support atau sama-sama saling senang satu sama lain, ya sok atuh jalankan saja. Karena gimana pun caranya ya, your body ya itu mandatorinya juga lo yang punya, itu hak lo juga. Kepada siapa akan lo memberikan hak tersebut dan juga begitu sebaliknya. Jadi
ya udah aja gitu loh. Menurut gue ya seru aja kalau misalkan emang lu mempunyai teman yang kayak gitu. Cuman emang bangsatnya adalah ketika itu emang ya kalau enak kenapa nggak dilanjutin. Cuma sayangnya kan lucunya adalah ketika udah setelah kejadian tersebut ya udah nothing to say aja atau even ya bilang makasih atau gimana dan besok-besoknya nggak berulang lagi ya ada beberapa yang seperti itu. Cuman ada juga yang literally kayak udah kejadian seperti itu di sebuah accident, di sebuah acara kumpul-kumpul bareng teman-teman. By accident tiba-tiba jadi nyaman atau jadi suka ya why not gitu loh. Tapi dari sana juga lo bisa menyimpulkan bahwasannya untuk orang-orang tertentu yang nggak bisa atau denial untuk hal-hal seperti ini ya janganlah. Lo juga harus punya barrier, lo juga harus tahu tempat di mana lo harus begitu dan harus gimana. Karena ini juga resiko banget. Sama halnya nih yang lagi viral. Asli tadi gue ngakak banget. Ada yang gancet gara-gara mesem di tengah jalan ya atau gimana, gue nggak paham tuh anjing. Asli sih. Ini aduh gimana tuh ya, aduh gue kasihan juga tapi gimana ya kan, ya bingung juga aja gitu loh, maksudnya kasihan aja gitu loh, kenapa sih emang, ya elah kenapa harus tengah jalan gitu loh. Ya mungkin kebelet atau gimana, seenggaknya coy this is lu main public, lu punya fetish public atau gimana gue nggak tahu tuh, belum baca lengkap artikelnya, cuman kasihan aja gue. Aduh, ada-ada aja sih, ada-ada aja sih. Semoga sih buat teman-teman semua, ketika lo sange lo ke tempat, jangan seakan-akan dunia ini milik lo berdua, jangan seperti itu. Terus juga lo harus tahu diri juga, tahu manner yang baik, tahu cara melakukannya dengan benar. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi, jangan sampai kepada lo semua karena ya lo mikir aja lagi gitu loh. Kasihan banget. Maksud gue, ya udahlah ya, emang ya mungkin jalannya kayak gitu. Jadi so far kayak gitu aja untuk episode kali ini. Gue mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang atau guanya nggak sepenuh hati untuk bercerita di sini. Tapi so far gue sangat amat menikmati menjadi host kebanggaan kalian. Ini udah hampir ke episode ke 90 sekian menuju 100 episode. Gue sangat amat senang. Terima kasih semua Sobat Nganu yang telah setia mendengarkan podcast ini dimanapun itu, mau tidur, yang komen suara gue untuk beberapa brands yang udah masuk ke podcast gue. Thank you so much. Wow, I'm so grateful banget deh. Bersyukur banget punya kalian semua. Semoga dengan adanya podcast ini gue bisa memberikan sebuah informasi, edukasi yang tujuannya baik, walaupun gue mengangkat sebuah tema yang literally mengangkat sebuah konten yang bersifat negatif. Cuman di sini gue ingin menyampaikan bahwasanya segala sesuatu yang negatif tuh nggak selamanya buruk, itu bisa dipelajarin, ada sisi edukasinya. Jadi ya kita sama-sama belajar, sama-sama ngerti, sama-sama menghargai dan menghormati satu sama lain. Oke? Jangan lupa untuk selalu pakai masker, pakai sanitizer juga, menjauhi kerumunan. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Di sini gue Mimin pamit undur suara, sampai jumpa. Bye bye.